Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara meriahkan Piala Dunia U17, kampung di Surabaya mulai berhias pernak-pernik Piala Dunia. Dari mulai karikatur, pemasangan bendera berbagai negara, hingga maskot Piala Dunia U17 di Gapura. Seperti apa kemeriahannya? Berikut liputannya untuk Anda. Perhelatan akbar Piala Dunia Sepak Bola U17 tahun 2023 menjadi momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya warga kota Surabaya. Menyambut gelaran tersebut, warga kota Surabaya punya cara dalam memeriahkan. Salah satunya menghias kampung dengan berbagai ornamen Piala Dunia. Seperti kampung di Noyo, Surabaya, kampung semakin semarak dengan hiasan mulai dari gapura hingga di dalam kampung dengan gambar bendera negara, peserta Piala Dunia, hingga maskot Piala Dunia. Apa aja ini yang dihias Pak, di kampungnya? Kemarin instruksi dari Bapak Lurah, Pak, kita memang disuruh untuk menghias turnamen untuk memperingati Piala Dunia ini. Jadi ada 3 RT yang perlu dihias untuk bendera-bendera dan logo-logo gambar-gambar untuk Piala Dunia, termasuk untuk bendera ke 24 negara dan maskot-maskot ini dengan bola-bola dihias dengan bendera merah putih untuk 3 RT, Pak. Tak hanya menambah kecantikan kampung, demam Piala Dunia juga merambah semangat anak-anak di kampung di Noyo, Surabaya ini. Setiap sore hari berlatih bola agar bisa mewujudkan cita-citanya sebagai pemain bola profesional. Tadi main apa? Main bola. Sama siapa aja? Sama teman-teman. Kenapa kok main bola? Biar memeriahkan bola Piala Dunia. Ini kampungnya Sudah dihias. Dihias apa aja? Bendera sama bola-bola. Seluruh jadwal pertandingan Piala Dunia U17 akan disiarkan langsung oleh SCM Group di bawah naungan MTEK yang bisa disaksikan melalui berbagai platform mulai dari stasiun televisi SCTV dan Indosiar, aplikasi OTT Video, Next Parabola, Mentari TV, serta Moji TV. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya. Saudara, sebuah minibus berpenumpang 8 orang, masih satu keluarga asal Sragen, Jawa Tengah menghantam truk box di Jalan Raya Ngawi. Akibatnya 3 penumpang tewas dan 5 lainnya terluka. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Ngawi menuju Solo, tepatnya di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Minggu sore. Akibatnya 2 penumpang yaitu Suyono, warga desa Guworejo, Kabupaten Sragen, dan Trianto, warga desa Bendungan, Kabupaten Sragen, tewas di lokasi kejadian. Dan 1 penumpang lain, Suratno, warga desa Bendungan, Kabupaten Sragen, tewas saat mendapat perawatan di Rumah Sakit Atin Husada Ngawi. Sedangkan 5 penumpang lainnya yang terluka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi. Kecelakaan bermula ketika minibus yang dikemudikan Suwarno, warga Kabupaten Sragen, melaju dari arah kota Ngawi menuju Sragen. Di lokasi kejadian, mendadak mobil mengalami selip usai mendahului kendaraan lain. Akibatnya mobil terpelanting ke kanan dan menghantam truk box dari arah berlawanan yang dikemudikan Triwidianto, warga Jatilawang, Banyumas. Kalau sendiri tidak tahu, pas posisi kita di dalam itu ngobrol gocekan itu tidak tahu mobil itu sudah dalam keadaan mobil terpanting. Terguling gitu? Oke. Berapa kali, Pak? Ya, kalau itu tidak tahu. Nggak tahu ya? Oke. Penumpang berapa orang, Pak? 8. 8. Dari mana mau kemana itu? Dari Magetan mau balik ke Sragen. Oh, berapa, Pak, yang meninggal? Yang meninggal informasi 3. 3 ya? Yang pertama baru 2 orang, cuman yang 1 kritis, baru dirujuk ke Rumah Sakit Atin itu kan. Kasus kecelakaan maut ini masih diselidiki unit Laka Lantas Polres Ngawi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Sementara itu, saudara, kecelakaan terjadi di Mojokerto. Minibus berpenumpang 7 orang menabrak pagar pengaman jalan tol Surabaya-Mojokerto hingga terguling. Akibatnya sopir dan 3 penumpang menderita luka berat. Kecelakaan tunggal terjadi di jalan tol Surabaya-Mojokerto, tepatnya di kilometer 712 Kecamatan Jetis, Minggu sore. Minibus berpenumpang 7 orang tersebut menabrak guardrail atau pagar pengaman jalan tol.
Akibatnya sopir dan 3 penumpang minibus menderita luka berat, sedangkan 4 penumpang lainnya selamat. Peristiwa bermula saat minibus yang dikemudikan Suwarno warga Surabaya melaju kencang dari arah Jombang menuju Surabaya. Sesampainya di lokasi kejadian, tiba-tiba minibus oleng ke kanan dan menabrak pagar pengaman jalan tol hingga terguling. Surabaya. Untuk kronologis kejadian diduga karena pengemudi mengantuk karena perjalanan dari Magetan dengan tujuan Surabaya, sehingga kendaraan oleng ke kanan menabrak werof, lanjut oleng ke kiri menabrak gadril samping, mobil terguling, dan untuk selanjutnya mundur menabrak werof lagi di kanan jalan. Hingga kini penyebab pasti kecelakaan tunggal di tol Surabaya-Mojokerto ini masih dalam penyelidikan polisi. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Harga cabai rawit di pasar tradisional Jombang terus naik tembus Rp85.000 per kilogram. Akibat meroketnya harga cabai rawit, kini pembeli banyak yang beralih membeli cabai busuk atau kering karena harganya lebih murah. Kenaikan harga cabai rawit di pasar tradisional Kabupaten Jombang terjadi sejak 1 bulan terakhir ini. Dari harga Rp75.000 kini melonjak jadi Rp85.000 per kilogram. Akibat kenaikan harga cabai rawit segar ini, kini masyarakat banyak beralih ke cabai busuk atau kering. Karena harganya lebih murah, dijual Rp64.000 per kilogram. Ya, karena mahal, Mas. Agak miris gitu loh beli kayak gini. Ini tadi beli berapa, Bu? 10.000. Itu dapat berapa on, Bu? Kayaknya saon. Bu, ini kalau beli cabai yang rusak emangnya harganya lebih murah atau segimana, Bu? Lebih murah. 80-an. 80-an. Mengeluh gak, Bu, dengan kenaikan harga cabai, Bu? Mengeluh. Kenapa, Bu? Ya mahal, Mas. Pengen turunkan harganya gitu. Menurut sejumlah pedagang, kenaikan harga cabai ini diduga akibat minimnya pasokan dari petani ke pedagang, sehingga stok di pasar tradisional berkurang. Sekarang warga banyak beralih ke beli cabai yang rusak, Bu, ya? Iya, Kenapa, Bu? karena itu mahal. Ya, lebih murah yang rusak. Emangnya harga cabai sekarang sampai berapa, Bu? 85. Per kilonya, Bu, ya? Ya, Udah sejak kapan itu, Bu? sudah ada 1 minggu yang lalu. Pembeli dan pedagang cabai mendesak pemerintah segera menurunkan harga cabai rawit agar biaya pengeluaran tidak membengkak. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, jelang Piala Dunia U17, perajin pernak-pernik atau souvenir di Surabaya mulai kebanjiran pesanan. Beragam aksesoris Piala Dunia U17 dibuat mulai gantungan kunci, magnet hiasan kulkas, dan kaos. Kurang dari sebulan gelaran Piala Dunia sepak bola U17, namun pembuat souvenir atau pernak-pernik Piala Dunia mulai kebanjiran order. Beragam souvenir dibuat mulai dari gantungan kunci bergambar karakter timnas kontestan Piala Dunia, akrilik, hiasan magnet kulkas bergambar Stadion Gelora Bung Tomo, hingga kaos. Bahkan dalam 1 minggu, salah satu perajin souvenir mengatakan bisa memproduksi cenderamata Piala Dunia U17 hingga 1.000 lebih. Souvenir merupakan pesanan dari berbagai instansi, mulai dari pemerintahan hingga hotel dan pedagang. Sampai saat ini sekitar 2.000 piece. Itu untuk global ya Pak ya, jadi sudah campur semuanya. Ini dipasarkan di mana aja? Untuk pemasarannya kita akan di SKG Surabaya Kria Galeri di Siola, SKG Mer, di Park and Ride Maijen Sukono, dan akan ditaruh di hotel-hotel yang tempat pemain menginap ataupun hotel-hotel yang ditunjuk oleh Pemkot. Kerajinan souvenir ini dijual bervariatif seperti gantungan kunci dijual Rp25.000, stand akrilik Rp50.000, magnet kulkas Rp30.000, dan kaos Rp125.000. Diharapkan event akbar sepak bola 2 tahunan ini bisa membangkitkan gairah pelaku UMKM di kota Surabaya. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan.
Sementara itu, saudara, di tengah cuaca panas ekstrim, sumber mata air di Bojonegoro ramai dikunjungi warga. Suasana rindang dengan segarnya air bersih membuat warga betah berlama-lama. Cuaca panas yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro membuat wisata sumber mata air Grogolan yang berada di Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro ramai dipadati pengunjung. Di lokasi yang dikenal dengan nama Sumberan Grogolan ini, terdapat sejumlah titik sumber mata air yang tidak pernah kering atau surut meski musim kemarau panjang sedang berlangsung. Suasana yang sejuk dengan rindangnya pepohonan ditambah sumber air yang bersih dan segar membuat para pengunjung betah berlama-lama. Setiap hari terutama pada saat libur akhir pekan, lokasi ini banyak dikunjungi warga. Pengunjung bisa mandi sepuasnya di kolam yang airnya sangat jernih. Ya Mas, liburan sama keluarga. Alasannya kalau milih wisata di Grogolan apa? Karena kan sekarang musim kemarau, jadi butuh yang segar-segar. Apalagi airnya ini sangat jernih sekali. Murah juga di sini, Pak. Sangat murah, terjangkau. Ini sering kesini nggak? Oh, kalau liburan sering kesini. Sama keluarga juga. Alasannya kok milih di wisata ini kenapa, Pak? Murah, tiket masuknya murah, terus jajanannya juga harganya standar. Hemat lah intinya kalau liburan di sini bawa keluarga itu hemat. Airnya seger ya, Pak? Banget, banget. Murni dari sumber pegunungan. Ini kan cuacanya panas, Pak, ya? Mendukung juga ya, Pak? Iya. Apalagi nanti kalau udah jam-jam 10-an itu udah panas banget, jadi cocok di sini ngadem. Untuk menikmati keindahan wisata alam yang dikelola badan usaha milik desa ini, pengunjung cukup membayar karcis masuk Rp4.000 per orang. Muhammad Kodi melaporkan dari Bojonegoro. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Keisha Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.